रोशनी का सफर, रोशनी का सफर। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Artinya, dan untuk mereka yang telah mendirikan rumah di Madinah dan sudah beriman sebelum mereka, mereka mencintai orang-orang yang datang berhijrah kepada mereka, dan mereka tidak mendapati suatu keinginan dalam dada mereka mengenai apa yang diberikan kepada mereka itu, tetapi mereka mengutamakan kaum muhajirin daripada diri mereka sendiri walaupun kemiskinan menyertai mereka. Dan barang siapa dapat mengatasi keserakahan dirinya, maka mereka itu orang-orang yang akan berhasil. Quran Surah Al-Hasyr ayat yang ke-10. Berkenaan dengan ayat ini, tertulis dalam tafsir singkat yang diterbitkan oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia, yakni kata-kata itu merupakan kesaksian besar mengenai jiwa pengorbanan, keramah tamahan selaku tuan rumah, dan niat baik kaum Ansar. Kaum muhajirin datang dari Mekah kepada mereka, yakni kaum Ansar, dalam keadaan kehilangan segala harta milik mereka, dan orang-orang Ansar menerima mereka itu dengan tangan terbuka dan menjadikan mereka itu sama-sama memiliki harta benda kaum Ansar. Ikatan cinta dan persaudaraan yang dijalin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam antara kaum muhajirin dari Mekah dan kaum Ansar di Madinah adalah tiada tara bandingannya di dalam seluruh lembaran sejarah hubungan antar manusia. Mengenai jalinan itu, ayat ini memberikan kesaksian begitu jelas. Hal ini sebagaimana terungkap jelas pula di dalam asbabun nuzul dari ayat ini, yakni an Abi Hurairah anna rajulan min ansari bata bihi dhaifun falam yakun 'indahu illa qutuhu wa qutu sibyanihi faqala limra'atihi nawwimi as-sibyan wa atfi'i as-siraja wa qarribi lid-dhaif ma 'indak. Fanazalat hadhihi al-ayah wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dari Abu Hurairah bahwa seorang laki-laki dari kalangan Ansar bermalam dengan kedatangan seorang tamu, sementara ia tidak memiliki makanan kecuali makanan untuk anak-anaknya. Kemudian ia berkata kepada istrinya, "Tidurkanlah anak-anak tersebut dan matikanlah lampu, serta hidangkan apa yang engkau miliki kepada tamu tersebut." Kemudian turunlah ayat ini, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan.
Hadis riwayat Sunan At-Tirmidzi, hadis nomor 3226. Dari kisah nyata yang menggambarkan sejatinya hamba Allah tersebut, kita dapatkan poin-poin penting di antaranya. Yang pertama, seorang Ansar tengah kedatangan tamu hingga bermalamnya, ia menerimanya dengan sepenuh penerimaan dan pengkhidmatan. Terlihat dengan membiarkan hingga tamu tersebut dapat bermalam tanpa sedikit pun memperlihatkan ketidaksenangan. Yang kedua, keadaan keluarga Ansar ini begitu serba kekurangannya sehingga demi untuk menyediakan makanan saja tidak mencukupi. Sikap simpati yang ditunjukkan kepada tamunya menjadikannya agar ia, yakni laki-laki Ansar ini, hingga berusaha untuk menyediakan makanan. Yang ketiga, makanan yang ada di keluarga Ansar ini sebenarnya ada hanya untuk anak-anaknya. Tetapi demi melayani tamu dengan menyediakan makanan terhadap tamu tersebut, laki-laki Ansar ini menyampaikan kepada istrinya agar menidurkan anak-anaknya. Sehingga lebih jauh lagi, sikap empatinya terhadap tamunya itu, ia berlaku demikian. Ia bertawakal kepada Tuhan untuk anak-anaknya sehingga pelayanan terhadap tamunya tetap dapat diamalkan. Laki-laki Ansar ini beranggapan bahwa tamunya ini tentu lebih membutuhkan untuk mendapatkan makanan tersebut. Dan yang keempat, kemudian makanan itu pun disediakan kepada tamunya tersebut yang sebelumnya mengkondisikan dengan mematikan lampu terlebih dahulu agar anak-anaknya dapat segera tidur dan tamunya dapat tenang menyantap makanannya dan tidak mengetahui kesulitan yang sebenarnya terjadi di keluarga laki-laki Ansar ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kajian tentang pengkhidmatan kepada tamu. Pengkhidmatan berasal dari kata khidmat yang artinya adalah layanan. Kemudian artinya juga adalah pelayanan, kebaikan, tugas, dan juga adalah pekerjaan. Dan kata khidmat ini berasal dari kata bahasa Arab khadama yakhdumu khidmatan, yang artinya adalah melayani, membantu, memberi pelayanan dan bersikap loyal kepada seseorang. Kemudian arti tamu adalah pengunjung. Dari definisi-definisi tersebut dapat dipahami bagaimana cara memperlakukan tamu atau pengunjung yang datang atau mendatangi kita. Saat ini, selain tamu dalam wujud manusia, tamu agung dalam bentuk waktu tengah mendatangi kita untuk mendapatkan kemuliaan karenanya. Sebagaimana keutamaan-keutamaan yang dibawa oleh sang tamu agung. Tamu agung itu adalah Ramadan. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Qad ja'akum syahrun mubarakun, iftaradallahu alaikum siyamah, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi syayatin, fihi lailatun khairum min alfi syahrin." Rawahu Ahmad wa Nasa'i wal Baihaqi. Sesungguhnya telah datang kepadamu bulan yang penuh berkah, di mana Allah mewajibkan kamu berpuasa, ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu setan-setan. Padanya ada suatu malam yang nilainya lebih berharga dari 1000 bulan. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, dan Baihaqi. Kemudian ada kaitan istimewa antara tamu agung dalam bentuk waktu bulan Ramadan dengan melayani tamu, khususnya orang-orang yang berpuasa, dan memberi makan kepada mereka. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya menyampaikan satu hadis yang cukup panjang tentang hal ini. Sebagian kutipan hadis tersebut menuturkan, "An Sa'id bin al-Musayyib an Salman qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yawmin min Sya'ban faqala man fattara fihi sha'iman kana lahu maghfiratan li dhunubihi wa idqa raqabatihi minan nar
wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ay yanqusa min ajrihi syai'un. Qalu ya Rasulullah laisu qulna yajidu ma yufattiru bihi as-sha'im. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tillahu hadha thawaba liman fatara sha'iman ala madqati labanin aw tamratin aw syarbatin min ma'in wa man ashba'a sha'iman saqahu Allahu azza wa jalla min hawdi syarbatan la yazma'u ba'daha hatta yadkhulal jannah. Dari Sa'id bin Musayyab dari Salman ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami di hari terakhir bulan Sya'ban. Beliau bersabda, barang siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka hal itu menjadi ampunan bagi dosa-dosanya dan pembebasan dirinya dari api neraka. Baginya pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala puasa orang yang diberi buka tersebut. Orang-orang berkata, ya Rasulullah, tidak setiap kami dapat memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa. Rasulullah bersabda, Allah akan memberikan pahala yang demikian ini kepada orang yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, meskipun hanya dengan susu encer, sepotong kurma, atau seteguk air. Dan barang siapa yang mengenyangkan orang yang berpuasa, maka Allah akan memberinya minum dari telagaku, di mana setelahnya ia tidak akan haus sampai masuk ke dalam surga. Dikutip dari Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi di dalam tafsirnya. Selanjutnya, keistimewaan pelayanan terhadap tamu ini tidak berhenti dan tidak hanya terbuka di bulan Ramadan saja. Selain bulan Ramadan pun, keutamaan melayani tamu menjadi tanda yang istimewa bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana hadrat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari nomor 6018, 6019, 6036, 6475 dan Muslim nomor 47. Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih bersabda dalam khutbah beliau tanggal 12 Juli 2002, yakni Hadrat Syuraih radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka penting baginya menghormati tamu sehari semalam pengkhidmatan akan dihitung sebagai hadiahnya. Sementara 3 hari adalah pelayanan terhadap tamu. Pengkhidmatan setelah itu merupakan sedekah, dan tidaklah tepat bagi tamu itu tinggal di rumahnya lebih dari 3 hari sehingga menyakitkannya. Kemudian Hadrat Uqbah bin Amr radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la khaira fi man la yudayyifu, yakni barang siapa yang tidak melayani atau tidak menerima tamu, maka di dalamnya tidak ada kebaikan dan tidak ada keberkatan. Kemudian diriwayatkan dari Hadrat Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga memiliki kamar yang tinggi, ya.
atau balkon, yang mana orang yang ada di dalamnya bisa melihat bagian yang ada di luarnya, dan orang yang ada di luar bisa melihat bagian yang ada di dalam. Maka orang Badui bertanya sambil berdiri, "Ya Rasulullah, ini untuk siapa?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mereka yang berbicara sopan, memberi makan, dan demi untuk Tuhan dia melakukan salat dalam kondisi orang-orang sedang tidur." Lalu Abu Dzar radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah menganggap remeh kebaikan yang kecil. Bertemu dengan saudara dengan muka yang ceria juga merupakan kebaikan." Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullahu ta'ala binasrihil aziz memberikan petunjuknya pada khutbah Jumat yang beliau sampaikan pada tanggal 31 Agustus tahun 2012. Beliau bersabda, "Jadi pelayanan ziyafat bagi para tamu bukanlah hal yang sepele, melainkan tercantum di dalam Al-Quran juga. Orang-orang duniawi yang bermoral tinggi pun suka melayani tamu. Akan tetapi bagi mereka yang melayani tamu semata-mata lillahi ta'ala, bukan dikarenakan tamu pribadi ataupun sanak saudara, melainkan ikhlas sempurna demi untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala, niscaya mendapat ganjaran pahalanya 2 kali lipat." Al-Quran Al-Karim mengisahkan peristiwa Hadrat Ibrahim alaihissalam dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para tamu. yakni tidak seberapa lama mereka datang, segera itu pula mereka mendapat hidangan makan yang sangat mencukupi. Kemudian ketika hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama di Gua Hira, lalu menjadi ketakutan oleh pengalaman rohani tersebut, salah satu sifat ihsan kebaikan beliau sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan hadrat Siti Khadijah radhiyallahu taala anha, kemudian memberikan penghiburannya adalah Tuhan tidak murka kepada Tuan karena Tuan dikenal baik dalam mengkhidmati tamu. Jadi perkara pelayanan kepada tamu ini bukanlah hal yang sepele, melainkan adalah salah satu ihsan kebaikan para nabiullah, yang adalah juga merupakan salah satu tugas besar yang telah diamanatkan kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam, yakni Allah Ta'ala mewahyukan kepada beliau bahwa manusia akan berbondong-bondong datang untuk menemui engkau. Maka janganlah merasa jemu ataupun penat untuk menemui dan mengkhidmati mereka. Sesungguhnya setiap anggota jemaat kita pun lekat dengan perintah Allah yang penting ini. Satu peristiwa dalam kehidupan Hadrat Masih Maud alaihi salam ini memperlihatkan betapa beliau sangat peduli dalam melayani tamu. Suatu kali beliau sedang tidak enak badan. Namun demi mendengar ada tamu yang datang, beliau pun keluar kamar. Kemudian berkata, "Aku ini sedang tidak sehat, tetapi ada tamu yang sedang bersusah payah untuk datang menemuiku. Maka aku pun keluar untuk memenuhi hak-haknya." Sesungguhnya para tamu Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam biasa datang untuk memperoleh sesuatu keberkatan dari beliau, maka beliau alaihi salam pun memenuhinya. Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penuhilah hak-hak tamu dan khidmatilah mereka selama beberapa hari." Akan tetapi kenyataannya pelayanan beliau sallallahu alaihi wasallam itu terus-menerus. Sebagaimana diriwayatkan, mereka yang berdiam tidak jauh dari depan pintu rumah beliau untuk memperoleh ilmu diniyah al-islamiyah adalah menjadi para tamu beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah salah satu di antaranya. Beliau ini fakir dan bermukim sebagai tamu tetap Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang lainnya datang dan pergi hanya di waktu siang atau petang hari saja. Inilah sebabnya mengapa Hadrat Abu Hurairah lebih banyak meriwayatkan hadis-hadis dibandingkan para sahabat lainnya. Kemudian tersebut dalam kisah pelayanan tamu oleh Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, yakni
Hadrat Khairuddin radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa beliau datang di Qadian setelah mengadakan perjalanan dari desanya. Hadrat Masih Maud alaihi salam sedang duduk bersantap di suatu ruangan yang bernama Ghal Kamra. Segera itu pula beliau menyambut Hadrat Khairuddin radhiyallahu anhu dan mengajak makan bersama. Khairuddin Sahib radhiyallahu anhu menjawab bahwa beliau sudah makan, tetapi Hadrat Masih Maud alaihi salam tetap membujuk bahwa ada sesuatu yang perlu dimakan. Hadrat Masih Maud alaihi salam sendiri sudah selesai dan melayani makan untuk Khairuddin Sahib. Hadrat Khalifatul Masih Tsani radhiyallahu anhu yang pada waktu itu masih belia juga ada dan ikut makan. Kemudian Hadrat Masih Maud alaihi salam menaruh piring makan beliau di depan Khairuddin Sahib. Tetapi setelah itu ada sahabat lainnya mengangkati piring-piring yang ada di meja, termasuk piring makan Khairuddin Sahib. Ketika Hadrat Masih Maud alaihi salam kembali dan mengetahui hal ini, beliau segera memberi peringatan kepada orang itu dengan sangat tegas. Khairuddin Sahib sendiri tidak berdaya untuk berkata bahwa beliau sudah memakannya sampai kenyang. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa sebelum beliau perintahkan agar tidak sekali-kali mengangkati piring-piring di meja makan selagi tamunya masih ada. Hal ini menunjukkan jika tamu masih sedang makan, biarkan mereka bersantap dengan tentram. Pendek kata, dalam hal pelayanan ziyafat kepada para tamu ini, Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, saya senantiasa mengingatkan agar tamu jangan sampai merasa tidak nyaman. Oleh karena itulah, saya selalu memerintahkan untuk berusaha sekuat tenaga agar para tamu mendapatkan kenyamanan. Kondisi hati seorang tamu itu mudah pecah bagai gelas kaca yang bisa hancur hanya oleh sedikit ketukan. Pelayanan ziyafat dalam pengertian umum dan pelayanan tamu Hadrat Masih Maud alaihi salam pada khususnya hendaknya mempertimbangkan aspek karunia Allah Ta'ala, yang oleh karena itu perlu menawarkan berbagai pelayanannya yang dilaksanakan dengan sikap kepedulian yang tinggi. Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam bersabda, demikian pula ada sebuah hikayat mengenai pengkhidmatan terhadap tamu yang dilakukan oleh burung, yakni di bawah sebatang pohon telah datang seorang musafir untuk bermalam. Tepat di tengah belantara dan dalam musim dingin, di atas pohon itu terdapat sarang burung. Burung betina dan burung jantan berbincang-bincang di antara mereka berdua. Orang asing ini hari ini merupakan tamu kita dan dia kedinginan. Apa yang akan kita lakukan untuknya? Setelah berpikir, timbul ide pada mereka. Kita lepaskan sarang kita, lalu kita jatuhkan ke bawah supaya orang ini dapat membuat api dengan membakarnya. Kemudian burung-burung ini mengatakan, orang ini kelaparan, makanan apa yang dapat kita sajikan untuknya? Tidak ada barang lain yang tersedia. Akhirnya, keduanya menjatuhkan diri mereka ke bawah, masuk ke dalam api tersebut, sehingga daging panggang mereka itu dapat menjadi santapan malam bagi tamu mereka tersebut. Demikianlah mereka telah memberikan suri teladan yang baik tentang pengkhidmatan terhadap tamu. Jadi orang-orang mukmin di kalangan jemaat kita, jika tidak mendengarkan seruan saya, paling tidak mereka hendaknya mendengarkan imbauan burung-burung ini. Namun semua orang tidaklah sama. Berapa orang saja yang mukhlis seperti itu, yakni orang-orang yang melakukan pengkhidmatan melebihi batas kemampuan mereka. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan ganjaran terbaik untuk mereka. Dan semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk dapat melakukan berbagai petunjuk ini demi meraih keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. रोशनी का सफर
रोशनी का सफर